wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli halin wa ni'mah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa fal nahdatal watani fil alamin wa nahdatal watani ad-diniyatal islamiyyata ala madhhabi ahli sunnati wal jama'ati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat, rahimakumullah wa hafizakumullah. Kalau kita berbicara tentang Ramadan, ya, tentang Ramadan, maka Ramadan ini adalah bulan hadiah untuk kita umat Islam. Bagaimana kita ketahui bahwa Ar-Rajab syahrullah, Sya'ban syahrun nabi, ya, wa Ramadan syahru ummati. Ramadan itu adalah bulan daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan hadiah untuk kita semua. Maka sebagaimana kalau seseorang memberikan kita hadiah, maka kita ambil hadiah itu, kita pergunakan hadiah itu dengan sebaik-baiknya, karena kita menghargai orang yang memberikan kita hadiah. Kalau orang yang kita cintai memberikan kita hadiah, ya, tentu hadiah itu sangat berharga untuk kita. Apalagi ini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hadiah kepada kita, maka kita harus hargai, kita manfaatkan hadiah itu dengan sebaik-baiknya. Dalam sebuah hadis riwayat Tabrani, riwayat Imam At-Tabrani, di sana dikatakan bahwa fattaqu syahr Ramadan fa innal hasanat tudha'afu ma la tudha'afu fima siwahu kadzalika as-sayyi'at. Jadi berhati-hatilah pada bulan Ramadan, ya, karena sesungguhnya di bulan Ramadan itu kebaikan-kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah. Begitu juga dosa. Dosa pun kalau kita lakukan di bulan Ramadan akan berlipat ganda dosa yang kita dapatkan, bukan hanya kebaikan. Oleh sebab itu pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang amalan-amalan spesial di bulan Ramadan, ya, supaya Ramadan kita berarti. Kita berharap kepada Allah tahun 2025 ini Ramadan kita menjadi Ramadan terbaik. Karena kita tidak tahu bahwa Ramadan yang akan datang kita bisa ketemu atau enggak. Maka hari ini kita berharap, bulan ini kita berharap, kita berdoa kepada Allah semoga Ramadan kita ini adalah Ramadan terbaik. Kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, amalan yang luar biasa di bulan Ramadan itu adalah makan sahur, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ummati bi khairin ma akhirus sahur wa ajjilul fitrah." Senantiasa umatku itu dalam kebaikan manakala ia mempercepat berbukanya dan memperakhir sahurnya. Ya, kalau berbuka kita percepat, kalau makan sahur kita perlambat, ya. Tapi berbuka yang terbaik menurut hemat saya itu, ya, sebagaimana yang diajarkan adabnya oleh ulama-ulama kita, ya. Terlebih dahulu ya kita berbuka dengan kurma, 3 buah kurma, lalu kita minum air, terus kita sholat. Setelah sholat itu silakan kita nikmati hidangan-hidangan apapun, silakan kita nikmati. Insya Allah itu adalah cara berbuka yang terbaik. Jangan dipenuhi dulu bejana itu, ya, bejana kita, perut kita, ya. Bejana yang paling jelek itu adalah perut kita yang diisi dengan makanan yang penuh. Maka kalau kita berbuka yang terbaik itu, ya, kita sederhanakan berbuka, kita minum air, makan korma dulu, kita sholat, selesai sholat silahkan kita mau berbuka dengan apapun, ya. Kemudian yang kedua, amalan kita di bulan Ramadan ini adalah saat-saat mau berbuka itu perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya di antara orang yang sangat dikabulkan doanya oleh Allah adalah
orang-orang yang as-shaimu fi Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan sampai berbuka. Berarti saat kita puasa dari subuhnya sampai maghribnya itu kabul doa kita, sangat dikabulkan oleh Allah. Perbanyak doa ya sebelum berbuka, jangan hanya makanan itu aja yang dilihat ya, makanan itu aja yang menggairahkan gitu. Tapi sungguhnya kita berdoalah. Ada saya lihat di masjid-masjid di Lombok ini ya, teman-teman kita ya, di Masjid Sawing, di Masjid Batu Ble itu, asar-asarnya itu mereka jam 5 tuh mulai hizban, mulai hadrohan, mulai apa tuh luar biasa itu ya. Ya, kemudian yang keempat, menjaga lisan. Puasa ini yang paling banyak menghilangkan pahala puasa itu lisan ini ya. Sebagaimana ungkapan Nabi SAW, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Jadi barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan kotor dikala dia puasa ya, dan berbuat yang keji, berbuat dosa di bulan puasa itu, maka tidak ada hajat bagi Allah terhadap makanan yang dia tinggalkan maupun minuman yang dia tinggalkan. Artinya tidak dapat apa-apa ya. Maka ucapan ini silakan ya, lebih baik kita diam. Kurangi pertemuan-pertemuan yang tidak ada manfaatnya. Kurangi majelis-majelis lagu ya. Duduk-duduk sama teman-teman banyak, kurangi di bulan puasa. Lebih baik banyak ngobrol bersama Allah ya, yakni membaca Al-Qur'an. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu memperbanyak tadarusan Quran ya. Karena kalau kita baca sejarah Nabi di bulan Ramadan itu, Nabi itu dikunjungi malaikat Jibril. Nabi yang dikunjungi ini, setiap malam Ramadan itu malaikat Jibril datang kepada Nabi menyimak bacaan Qur'annya Nabi ya. Maka bulan ini bulan tadarusan Quran, bulan membaca Quran. Kata Nabi SAW, sabda Nabi, barang siapa yang berkeyakinan bahwa selain membaca Quran itu lebih besar pahalanya, lebih baik ibadahnya, itu faqadis tasghara ma azamahallah. Sungguh orang itu telah meremehkan apa yang agungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amalan yang paling agung, yang paling besar pahalanya kecuali membaca Al-Qur'anul Karim. Terakhir yaitu qiyamul lail. Hendaknya di malam-malam Ramadan kita qiyamul lail ya. Istiqamah tarawihnya ya. Jangan sibuk. Kalau manajemennya ahli ibadah, ahlullah itu ya, 11 bulan itu mereka gunakan untuk mengumpulkan rezeki. Kalau orang Inggris, orang Barat itu ya, bertahun-tahun dia mengumpulkan rezeki hanya untuk healing ya. Itu untuk healing saja, itu berbulan-bulan mereka kumpulkan, setelah dapat berjuta-juta mereka keliling dunia untuk healing, untuk istirahatkan diri ya dari pekerjaannya. Kita umat Islam 11 bulan itu sebenarnya kita tata, kita tabung uang kita ya, kalau kita mau. Kemudian di bulan Ramadan itu kita nikmati uang yang kita tabung itu. Tinggal kita ibadah aja di bulan Ramadan. Bekal kita sudah ada, 11 bulan kita sudah ngumpulin bekal ya. Maka Ramadan itu kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan itu menjadi itqun minan nar, untuk kita pembebasan dari api neraka. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.